Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Lavinia dengan NIM D11 2022 03582 ingin mempresentasikan hasil pengukuran ergonomi menggunakan metode RULA. Yang pertama ada pendahuluan. Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen lain dalam suatu sistem dengan tujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan keseluruhan kinerja sistem. Dalam dunia kerja, penerapan prinsip ergonomi sangat penting guna mencegah gangguan kesehatan akibat aktivitas fisik yang tidak sesuai, seperti nyeri otot, kelelahan, hingga risiko cedera muskuloskeletal. Kemudian B. Penilaian RULA. A. Arm and Worth Analysis. Yang pertama, tahap pertama menentukan posisi lengan atas. Berdasarkan gambar, posisi lengan atas membentuk sudut sebesar 25,8 derajat terhadap sumbu vertikal tubuh, maka diberikan skor 3. Kemudian terdapat penyesuaian di mana bahu ikut terangkat, maka diberikan skor 1, sehingga total skor pada tahap ini adalah 4. Kemudian tahap 2 menentukan posisi sudut lengan bawah. Berdasarkan gambar, posisi sudut lengan bawah membentuk sudut sebesar 66,2 derajat terhadap sumbu vertikal tubuh, maka diberikan skor 2. Kemudian terdapat penyesuaian di mana bahu ikut terangkat, maka diberikan skor 1. Sehingga total skor pada tahap ini adalah 3. Tahap 3. Menentukan posisi dan perputaran pergelangan tangan. Berdasarkan gambar, posisi-posisi pergelangan tangan membentuk sudut sebesar 51,9 derajat terhadap sumbu garis lurus, maka diberikan skor 3. Dan tidak terdapat penyesuaian pada posisi ini. Kemudian pada perputaran pergelangan diberikan skor 1 karena pergelangan tangan berputar di jarak menengah. Tahap 4. Menentukan skor postur pada tabel A. Berdasarkan tabel didapatkan skor tabel A adalah sebesar 5, yang selanjutnya dilakukan penyesuaian skor otot dan penyesuaian beban. Tahap 5. Skor postur pada tabel A sebesar 5. Tahap 6. Penyesuaian skor otot karena postur tubuh bersifat statis selama 5 menit dan aktivitas dilakukan lebih dari 4 kali dalam 1 menit, maka untuk skor penyesuaian otot adalah 1. Penyesuaian beban karena pisau yang digunakan kurang dari 4,4 IPS, maka untuk skor penyesuaian beban adalah 0. Tahap 8 mencari skor untuk baris tabel C dari skor tabel A beserta penyesuaiannya yang didapatkan skor 6. B. Next, trunk and leg analysis tahap 9. Menentukan posisi leher. Berdasarkan gambar, posisi leher membentuk sudut sebesar 19,8 derajat terhadap sumbu vertikal tubuh, maka diberikan skor 2. Kemudian terdapat penyesuaian di mana leher terpelintir, maka diberikan skor 1, sehingga total skor pada tahap ini adalah 3. Tahap 10. Menentukan posisi tubuh dan posisi kaki. Berdasarkan gambar, posisi badan membentuk sudut sebesar 16,5 derajat terhadap sumbu vertikal tubuh, maka diberikan skor 2. Kemudian untuk posisi kedua kaki bertumpu dalam keadaan normal, maka diberikan skor 1. Kemudian tahap 11 mencari skor postur pada tabel yang didapatkan nilai skor sebesar 3. Berdasarkan tabel di atas didapatkan untuk skor tabel B adalah sebesar 3, yang selanjutnya dilakukan penyesuaian skor otot dan penyesuaian beban. Tahap 12. Penyesuaian skor postur pada tabel B sebesar 3. Tahap 13. Penyesuaian skor otot karena postur tubuh bersifat statis selama 5 menit dan aktivitas dilakukan lebih dari 4 kali dalam 1 menit, maka untuk skor penyesuaian otot adalah 1. Penyesuaian beban karena penyesuaian beban karena tidak ada beban yang berlaku pada tubuh bagian bawah, maka untuk skor penyesuaian beban adalah 0. Tahap 15. Mencari skor untuk baris tabel C dari skor tabel B beserta penyesuaiannya yang didapatkan skor 4.
Hasil akhir postur pada tabel C yang didapatkan nilai skor sebesar 6. Berdasarkan tabel didapatkan skor untuk tabel C adalah sebesar 6 yang selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan nilai grade score. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis menggunakan metode RUA, didapatkan skor akhir sebesar 6 yang menunjukkan tingkat risiko sedang. Hal ini mengindikasi bahwa terdapat kebutuhan perubahan postur kerja dalam waktu dekat untuk mencegah potensi gangguan muskuloskeletal. Evaluasi ini mencakup postur lengan, pergelangan tangan, leher, punggung, dan kaki dengan mempertimbangkan faktor statis dan beban kerja. Penerapan prinsip ergonomi yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan kerja, mengurangi risiko cedera, dan mendukung produktivitas yang optimal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.